Pemirsa Intens Investigasi, heboh kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, kini kian memuncak. Setelah hari Senin kemarin, Inara yang didampingi tim kuasa hukumnya melaporkan IF yang merujuk pada singkatan nama Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya. IF dilaporkan atas dugaan penipuan yang mengandung unsur tipu muslihat yang merujuk kepada status dan juga rayuan IF yang membuat Inara bersedia menikah siri dengan pria tersebut. Inara juga telah menyerahkan sejumlah bukti terkait kasus yang dilaporkannya itu. Benarkah sosok IF yang dilaporkan Inara adalah Insanul Fahmi? Seperti apa pula analisa hukum Farhad Abbas yang sangat menohok atas laporan polisi Wardatina Mawa dan juga Inara Rusli, dan seperti apa pula pendapat praktisi hukum Deoli Payumara terkait kasus hukum yang menyeret Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Drama rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa yang menyeret nama Inara Rusli kini memasuki babak baru. Setelah Senin kemarin, Inara melaporkan seseorang berinisial IF ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Merujuk dari inisial tersebut, maka publik pun menduga kuat jika Inara melaporkan Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa, terkait dugaan penipuan yang mengandung unsur tipu muslihat. Benarkah? Hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Rasa tertipu Inara? Inara, katanya Starla mau di homeschooling. Seperti apa tuh? Rasa tertipu ya karena statusnya nggak bisa pulang apa gimana? Apakah anak-anak semua sama Firgon Kak? Saat ini Inara. Sebelumnya, pasca mendengar penjelasan Wardatina Mawa jika dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Insanul Fahmi, saat itu juga Inara memutuskan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan pria itu. Lantaran sebagai perempuan, ia pun pernah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati, sehingga sangat memahami situasi yang dialami istri Insanul Fahmi saat ini. Dan sambil menangis, Inara kemudian menyampaikan permintaan maaf terkait kegaduhan dalam rumah tangga Wardatina yang sempat menghebohkan warganet. Ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami. Ya, saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk difoto. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria. Hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak. Baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek Kakak, jadi saya cuman penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Gitu ya. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suami ya Kak kalau saya DM Kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat Kakak. Bahwa klien kami itu juga korban daripada si Ihsan ini,
Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya. Yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Sementara itu, Virgoun justru memilih menutup mulutnya rapat-rapat saat awak media mencoba mengonfirmasi kasus hukum yang kini menjerat sang mantan istri yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa ke polisi terkait dugaan perselingkuhan dan juga perzinahan. Sosoknya seperti apa Bang? Bang Geri Bang? Doanya Bang. Bang Yus, sebut Bang Yus. Sebelumnya, secara mengejutkan Insanul Fahmi mengaku jika ia telah menikahi Inara Rusli secara siri. Ia juga menyampaikan kepada Inara bahwa dirinya sudah menjatuhkan talak 2 kepada istri sahnya, Wardatina Mawa. Insanul juga mengungkapkan jika pernikahan sirinya dengan Inara terdapat mas kawin, saksi, serta tanda tangan sesuai tuntutan syariat agama. Berikut pengakuan Insanul Fahmi dalam podcast Richard Lee. Dari sosok IF yang diduga adalah Insanul Fahmi yang telah dilaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya. Lalu seperti apa pula analisa hukum Farhad Abbas yang sangat menohok atas laporan polisi Wardatina Mawa dan juga Inara Rusli? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Farhad Abbas turut memberikan analisis hukumnya terkait laporan polisi yang dibuat Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Menurut Farhad, penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti oleh Mawa dapat merepotkan pihak yang menjadi sumber informasi atau pemilik rekaman tersebut. Hal ini karena CCTV tersebut kabarnya merupakan area privat, terlebih jika orang yang terekam di dalamnya mengaku telah menikah. Berikut analisis hukum versi Farhad Abbas. Kalau saya lihat ya, Mawa ini dengan suami udah cerai belum? Ada info katanya si Mawanya sudah ditalak oleh sang suami. Iya, nggak bisa. Dia harus membuktikan bahwa ada surat daftar gugatan cerai dulu gitu, nggak bisa main lapor kalau masih terikat perkawinan. Kedua, niatnya apa? Niatnya ini hanya sekedar ingin memenjarakan suaminya kan? Kira-kira seperti itu. Ya sudahlah. Sumber bukti rekaman CCTV dari mana? Itu nanti akan merepotkan pemberi CCTV. Karena akan ditanya gitu. Dari mana sifat karena ini kan privasi dari rumah itu dan tidak boleh, apalagi dia mengaku sudah nikah. Nah, justru nanti dia akan termasuk menyebarkan, mengancam ataupun menjadikan ini sebagai dieksploitasi ya, sebagai suatu berita negatif buat Inara gitu. Artinya taruhlah Inara memang misalnya dia jadi negatif gitu, orang sudah tidak melihat lagi dia itu istri atau bukan, yang jelas ada suami orang. Nah, tapi terlepas dari dia suami orang, dia juga suaminya gitu. Nah, jadi menurut saya
sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja, secara kan nanti toh yang dikejar kan juga ada harta gono gini juga. Sangat naif kalau memang mereka hanya kesalahannya untuk memenjarakan, toh ancaman hukumannya juga 1 tahun. Artinya kalaupun mereka ingin memenjarakan salah satunya, diam-diam aja, nggak usah dipublikasikan. Toh nanti akhirnya akan mental juga menurut saya ya. Karena justru yang selama ini polisi kejar itu bukan pelaku perzinahan, tapi penyebaran video porno itu. Di dalam hukum Inara ini dilindungi gitu. Dan jangan berpikir ya kalau dia ingin memenjarakan suaminya mungkin saja. Mawa bersama dengan Virgon sama-sama kerjasama untuk memenjarakan Ihsan, bisa. Tapi tipis banget untuk memenjarakan Inara gitu. Apalagi Ihsan mengaku. Justru sekarang Ihsanun juga dianggap udah ditinggalkan karena dianggap bohong kan. Farhat juga menilai jika dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Mawa sejatinya juga tidak memenuhi unsur pidana. Karena para pelakunya hanya terikat dalam pernikahan siri, bukan dalam ikatan pernikahan yang sah berdasarkan hukum negara. Lantas, akankah kedua belah pihak nantinya memilih langkah untuk berdamai? Bisa memenjarakan Inara. Nggak kuat laporannya. Karena dia terlalu expose. Maunya diam-diam aja gitu. Inaranya juga ditipu nih Bang katanya sama suaminya karena katanya udah menalak 2 sang mawanya sendiri. Ya, tidak ditalak juga nggak apa-apa. Itu namanya nikah siri kok, kecuali nikah resmi. Dia butuh surat yang dikhawatirkan ada surat yang dipalsukan kayak izin. Toh dia juga bukan pegawai negeri kok, mau kawin tanpa izin juga nggak apa-apa. Kecuali pegawai negeri atau kan syaratnya buat pegawai negeri aja. Kalau swasta juga nggak perlu. Menurut saya nanti akan terjungkal semua yang melaporkan. Secara sanksi sosial Inara kena, tapi secara sanksi hukum positif yang kena si Mawa dan yang menyebarkan itu. Lihat kan ibunya Virgon ini udah ngomong, katanya kan ini kan sebagai bukti tetap salah tante. Dan jangan terlalu banyak ngomong. Mertua itu mantan mertua jangan banyak ngomong, ya. Nggak boleh bilang dia orang baik, mengingatkan. Kelihatan kok ini sudah persilatan. Ya, bukan silat lidah lagi, udah persiata, udah jahat lah kalian ingin memenjarakan orang, itu kan ingin memenjarakan, ingin menjadikan bapaknya palawat, ibunya jadi apa ya pelawan ya, jadi narapidana kan kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya kita lihat aja, kalau lu nggak ngasih itu CCTV aman, tapi kalau kalian ngasih udah saya pastikan 1000% penyebar, ya, apalagi dijadikan bukti ya. Berbeda dari analisa hukum Farhat Abbas yang sangat menohok atas laporan polisi Wardatina Mawa dan juga Inara Rusli, lalu seperti apa pendapat praktisi hukum Deolipa Yumara terkait kasus hukum yang menyeret Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Berbeda dengan Farhat Abbas, menurut praktisi hukum Deolipa Yumara, pernikahan yang dilakukan secara siri atau berdasarkan adat pastinya tidak tercatat oleh negara. Karenanya, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Meski begitu, Deolipa menilai dugaan perzinahan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah tetap memenuhi unsur pidana. Hal inilah yang membuat terlapor dalam kasus ini tetap bisa dijerat hukum positif atau hukum negara dengan pasal perzinahan. Kan diterima sama Polda Metro kan? Iya. Artinya ada saksi dan bukti-bukti yang bisa dipakai atau dianggap sah oleh pihak Polda sehingga laporannya diterima. Ini laporannya kan perzinahan, perselingkuhan dan perzinahan. Perzinahan lah ya, kalau perselingkuhan itu kan dapat juga, tapi perzinahan karena undang-undang kita, KUHP kita hanya mengenal kata perzinahan. Nah, ketika laporan itu diterima oleh pihak polisi, itu artinya secara fundamental sudah ada unsur-unsur atau bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menjadi landasan pembuatan laporan polisi. Satu. Yang kedua, apa sih itu perzinahan? Perzinahan itu adalah hubungan antara seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami, di mana kemudian salah satunya dengan pihak ketiga yang lainnya tanpa seizin
istri atau suami yang sah, begitu. Jadi dan hubungan ini sifatnya hubungan seksual pada umumnya. Jadi harus dibuktikan ada nggak hubungan seksual antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga tanpa izin, tanpa persetujuan dari istri atau suami yang sah. Ada juga beberapa pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya di catatan sipil maupun di KUA. Kadang-kadang mereka membuat perkawinan yang dasarnya hanya dasar adat, upacara adat bisa, berdasarkan upacara agama atau legalitas agama bisa, tapi tidak didaftarkan di catatan sipil atau KUA, sehingga secara undang-undang belum dianggap resmi sebagai suatu pasangan yang suami istri kalau mengikuti undang-undang. Nah, hukum pidana kita mengikuti suatu keadaan di mana semua yang tercatat dalam undang-undang, pasangan yang tercatat dalam undang-undang atau tercatat baik dalam KUA maupun dalam catatan sipil dianggap sebagai pasangan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan yang sah juga. Nah, kalau ada pernikahan atau perkawinan yang nikah siri atau nikah berdasarkan adat aja atau nikah berdasarkan hukum agama apapun juga yang tidak didaftarkan di dalam catatan sipil atau KUA dianggap tidak sah. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang belum sah secara undang-undang. Nah, karena hukum pidana kita adalah netral, jadi hukum pidana kita mencatat kalau tidak tercatat dalam perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang berarti bukan pasangan yang sah. Makanya ketika ada persoalan seseorang dengan pasangannya sudah resmi sebagai suami istri berdasarkan undang-undang terdaftar, nah kalau dia kemudian dengan pihak ketiga berhubungan seksual dan ketahuan, itu dianggap sebagai perzinahan, gitu. Walaupun si pihak ketiga ini sudah menikah secara adat atau sudah menikah secara agama, tapi karena tidak pernah didaftarkan dalam undang-undang sehingga dianggap tidak ada catatan nikah, sehingga dianggap sebagai satu hal yang bisa dipidanakan dengan dasar perzinahan. Walaupun mereka sudah, kami sudah menikah di gereja, kami sudah menikah di acara adat, kan begitu. Nah, tapi karena tidak didaftarkan di catatan sipil, mereka rentan dipidanakan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Karena pasal KUHP hanya mengenal catatan pernikahan yang dasarnya adalah didaftarkan dalam undang-undang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.